Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Mojokerto beserta jajarannya, dan pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bertemu kembali bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan tentunya bertemu lagi di syiar Ramadan berbagi kemuliaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita kali ini yaitu membersihkan diri kita dari penyakit hati. Sebagaimana aktivitas kita sehari-hari, setiap hari kita membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian yang kotor, bahkan mandi 2 kali dalam sehari. Pernahkah kita berpikir dan bertanya, apakah kita sudah membersihkan hati kita? Apakah hati kita sudah dibersihkan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat, salahal jasad kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasad kullu. Ala wa hiya al-qalbu." Maksud dari hadis ini adalah bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, hati al-qalbu. Al-qalbu artinya berubah-ubah. Wong Jawa nak ngarani molak-malik. Artinya apa? Hati adalah pusat kebaikan dan keburukan seseorang. Jika hatinya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan jika hatinya jelek, maka akan rusaklah seluruh kehidupannya. Penyakit hati ini sering tidak nampak, tapi dampaknya begitu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara contoh penyakit hati adalah hasad atau iri. Ketika kita melihat tetangga kita, rizki melimpah, kaya, anak berprestasi, kalau dalam hati kita ada rasa tidak suka, maka disitulah muncul bibit-bibit penyakit hati atau hasad atau iri. Contoh yang lain, ria atau suka pamer. Di era media sosial ini sangatlah mudah seseorang untuk merasa dipuji, bersedekah lalu diposting, tidak untuk berdakwah, melainkan untuk disebut dermawan. Perilaku ini sering tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un." Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum yura'un, yang mereka mempunyai sifat ria atau suka pamer. Contoh yang lain adalah takabur atau sombong. Merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa yang paling alim di antara yang lain. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita enggan meminta maaf karena merasa paling benar. Itulah bentuk dari kesombongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Maksud dari hadis ini adalah seseorang tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada kesombongan walau hanya sebiji sawi, walau hanya sebiji sawi. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk membersihkan diri dari penyakit hati? Yang pertama adalah selalu istighfar dan berzikir. Ketika kita selalu zikir, istighfar mengingat Allah, insya Allah kita akan bisa muhasabah diri, bisa introspeksi diri, bisa ingat bahwa itu hal yang tidak baik. Yang kedua yaitu selalu mendoakan orang lain, mendoakan yang baik-baik. Artinya, kalau kita mendoakan orang lain dengan yang insya Allah akan kembali kepada diri kita. Yang ketiga adalah selalu ikhlas, melatih diri kita untuk ikhlas. Yang keempat adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Setiap hari, setiap waktu supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat penyakit hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa dijauhkan dari penyakit hati ini, sehingga ibadah kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tenang, dan amal ibadah kita semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah,
Lembutkanlah lidah kita agar tidak tajam melukai teman kita atau seseorang. Dan lapangkanlah dada kita, semoga mudah selalu memaafkan orang lain. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wal kibri wal hasad. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.